Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan remaja, khususnya pada masa remaja Madia 14-17 tahun dan remaja akhir 17-21 tahun. Kali ini kita akan membahas dari 3 aspek. Pertama, perubahan hormonal, kedua, pertumbuhan fisik, ketiga, kematangan seksual, lalu dilanjutkan dengan perkembangan kognitif menurut Piaget dan Elkin, serta strategi dalam menghadapi masalah sosial emosional pada remaja. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perubahan hormonal. Pada remaja Madia, di tahap ini hormon reproduksi seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki mulai meningkat pesat. Hal ini memengaruhi suasana hati dan perkembangan tubuh. Misalnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun mulai mengalami siklus menstruasi yang lebih teratur. Sementara remaja laki-laki berusia 16 tahun mengalami perubahan suara menjadi lebih berat serta pertumbuhan otot yang lebih cepat. Sedangkan pada remaja akhir, pada tahap ini, hormon sudah lebih stabil dibandingkan remaja Madia. Produksi hormon seksual tetap meningkat, tapi emosi sudah lebih terkendali. Misalnya, seorang remaja akhir sudah bisa mengendalikan diri saat berbeda pendapat dengan temannya. Aspek kedua yaitu pertumbuhan fisik. Pada remaja Madia, biasanya mengalami pertumbuhan tinggi badan yang pesat, peningkatan massa otot, dan perubahan tubuh. Terkadang hal ini membuat mereka merasa canggung atau kurang percaya diri. Misalnya, seorang siswa yang seragam sekolah yang tadinya longgar, tiba-tiba menjadi sempit atau pendek, sehingga harus membeli pakaian baru. Sedangkan pada remaja akhir, pertumbuhan fisik sudah mendekati kondisi orang dewasa. Tinggi badan sudah hampir mencapai maksimal, massa otot lebih jelas pada laki-laki, dan bentuk tubuh perempuan yang sudah menyerupai orang dewasa. Misalnya, remaja yang sudah mulai menggunakan pakaian dewasa karena ukuran tubuhnya tidak banyak berubah lagi. Aspek selanjutnya yaitu kematangan seksual. Pada remaja Madia, remaja mulai menunjukkan tanda-tanda reproduksi yang matang, seperti menstruasi yang lebih teratur pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Selain itu muncul ketertarikan terhadap lawan jenis. Misalnya, remaja perempuan mulai lebih memperhatikan penampilan pada saat mau bertemu dengan teman laki-lakinya. Sedangkan pada remaja akhir, fungsi reproduksi sudah matang sepenuhnya. Ketertarikan terhadap lawan jenis tidak hanya sekadar naksir, tetapi mulai serius memikirkan hubungan jangka panjang. Misalnya, beberapa remaja mulai berpacaran dengan tujuan yang lebih serius, bahkan ada yang sudah memikirkan masa depan pernikahan. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Piaget dan juga Elkin. Jean Piaget mengembangkan teori tentang bagaimana kemampuan berpikir manusia berkembang dari lahir hingga dewasa. Teori ini membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama. Pada tahapan-tahapan ini, remaja Madia dan akhir berada pada tahap operasional formal. Pada tahap ini, individu sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan juga hipotesis. Remaja tidak lagi terbatas pada hal-hal konkret, tetapi dapat memahami ide-ide abstrak serta membuat kesimpulan berdasarkan logika. Contohnya, remaja mulai memikirkan jurusan kuliah dan masa depan karir mereka. Kemudian, David Elkin memperluas teori Piaget dengan menjelaskan bahwa remaja seringkali sangat fokus pada diri sendiri dan bersikap egosentrisme. Hal ini memicu timbulnya audience imaginer, yaitu keyakinan bahwa ada orang yang terus mengamati dan menilai mereka. Selain itu, remaja juga mengembangkan fabel pribadi, yaitu merasa dirinya unik, istimewa, dan tidak mungkin terkena masalah atau bahaya seperti orang lain. Nah, contoh dari audience imaginer ini, misalnya seorang remaja merasa malu berlebihan karena jerawat kecil atau terlalu lama berdandan sebelum ke sekolah. Sedangkan contoh dari fabel pribadi, seorang remaja yang nekat balapan motor atau juga tawuran. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai strategi menghadapi masalah sosial emosional. Ada beberapa strategi efektif untuk mendukung remaja. Yang pertama, menciptakan lingkungan positif seperti orang tua memberi teladan dalam mengelola emosi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan emosional. Misalnya, remaja belajar mengelola rasa kecewa saat gagal dalam ujian dengan curhat ke teman atau juga keluarga. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kognitif, seperti remaja mampu menolak ajakan teman sebaya untuk melakukan hal negatif dengan mempertimbangkan resiko. Yang keempat, mengembangkan keterampilan perilaku, contohnya berlatih komunikasi sopan saat menyampaikan perasaan atau menolak ajakan yang buruk. Yang kelima, mengendalikan emosi yang meledak-ledak, seperti belajar mengatur napas saat marah agar tidak melakukan tindakan yang agresif. Jadi, pada masa remaja Madia hingga akhir, terjadi banyak sekali perubahan-perubahan penting, baik hormonal, fisik, seksual, maupun kognitif dan juga sosial emosional. Perubahan ini wajar dan merupakan bagian dari proses menuju kedewasaan. Dengan dukungan lingkungan yang positif, remaja dapat berkembang secara sehat, matang, dan siap menghadapi masa depan.